Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah mbok santri ora iso, lonte lebihane kan gak napa? Iya, iku dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya dua digo ngeranggah-ngeranggah munggah. Ya mau mergo ra priyayi iso wae kan mergo napa? Gak priyayi. Orang priyayi kan gak kebayang. Orang priyayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan di lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Ruben semua? Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nek TV juga sering kan. Bener cocokan kula bagi ini cerita cocokan antara wong alim, Pak. Lu mboten nenten tiyang kok. Namun kula bagi mau cara tak diktane ya mangkel, tapi kan tak sebut jenenge. Tapi dene tetep ngakoni. Mati man kejenengan ngalim jenengan atine jenengan apik obat niku. Suwe ana atiku apik maksudnya. Nah, cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kados kula ndak mau ngomong hukum, itu nanti wong kuwalak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, misalnya. Itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri, namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar, namanya anak baik. Mereka dekne yo kasil zina yo bayar, namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat gelem anak baik. Dia tetap zina tapi gelem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau munggah-munggah ribu gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek, yang berkedua porno. Paham? Lu boten ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi orang nonton konten pornografi asal kamu bayar dianggap penonton baik. Kamu nonton kok ngaruh ben bayar. Terus tengok penonton itu baik sekali. Padahal delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasul itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya rezekinya dari pidato. Gus ini apa jenara gelem pidato? Nggak sini kalau pidato gak pede. Nanti nuntut tengah kulo. Gak jawab tenan, nggak siap. Ngurugekno kowe lho jawabanku. Gak usah Gus kayak orang satu aku raro ya tetap sering pidato. Iya, macam-macam ya. Nggak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko konten. Dia ngeluh ke saya soal. Sebelum Dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji apa? Rasa tersinggung, biasa wae. Anggap aja ngomong ngarepe pangeran kowe tak gawe. Lah kowe modal longor. Itu apa?
Satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Ya gue pegawai PNS ada bulan 3 juta, gue dia sih. Terus itu nah, uangnya rokan gue secara teori santri yo buka aurat jenenge ro. Tapi tak belanja aku bayar. Jadi tak aku pembeli yang baik. Tidak jatuh ya rokan kawasan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo bayar. Kalau ditotok soalnya berdiri di musola di masjid tapi tak belanja. Nah ada sih nyulayani kan. Pembeli yang tidak ulang kan saya proses uang itu gua masuk be wong soleh jadi kalau si wong soleh mangkel lo sing wong rapati soleh nyeneng no maksudnya rapati soleh perkara aurat lho ora perkara PNS lho perkara napa aurat iku ora salah paham kok di protes PNS lha iku padha karo pengurus masjid. Pengurus masjid, dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Yang tukang etika 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Yang tukang etika nyumbang itu ya termasuk ilmu ilmu paham. Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu saniki kulon sering di, untungnya kulon terkenal ngalim, macam hikmah gede. Wih, bukan urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong jangan sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau terkenal ngalim, lu orang misalnya ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah sama saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawuh gak enak. Ini Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar teko. Tapi nak sing bayar dia teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora apa-apa. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iki ajaranku. Kamu saking kepengenku gak gagu masyarakat. Tapi wong tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum. Saya tidak tersinggung. Andaikan sampean ndak. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun bapak wafat 2000 pun mangkel tenan cara ra eling Quran mangkel masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno nating iki yo bagus yo ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat niku kula dicurun kula termasuk kiai terakhir kiai gede camat-camat lagi dhewe semen Gus kula nu ndek anak problemnya itu dia hiperaktif ngeten-ngeten anak padahal kakaknya di UGM gini-gini itu coba yang itu supaya mondok di sini gini ya sudah begitu untung kalau termasuk kiai yang rapati butuh duit rapati butuh derajat memang tak pisau ya tak maki-maki lalu cune setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki itu gang beberapa hari uang sih ngomong ini uang melarat ya orang melarat tidak camat munggo rawa mungkin melarat itu tak bisa ya, melarat ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kalau tidak bisa ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong melarat ora oleh. Aku kok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, aku kok nopo? Yo beda kan misoi nopo. Jadi ono setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya begini, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Irukin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu gak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh. Gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang ini, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ratulat apa? Kopiah, geremang deh, mesti gak terima deh, nopo? Dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti sholat kopiah, kok abadi, wah dia karpe kiai itu ideal.
Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini kesusu rabadia kopi aku gak pernah mergawe ngurusi dia ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor yang penting gini Bu. Pembayarannya Lah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, kotanya ada bagus, perilakunya. Lu mau aku ora disangoni pangeran. Wa amilu sholihat. Ngurmat rohenu amilu sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilu. Wes ora urip. Wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah, Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat matri, lewat ngurmat ruh. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kula pernah, ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yang alimnya tak kulo, ya alim tenan. Ya putrane ki gede. Ya model kiai ini kan buka kertu. Ini tenan mata gue kisahnya apa? Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak dulu SPC nopo menteri nopo sing teng TV wong kok mulyane ngono buka lawange ra tau untuk menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus tahu iri tahu orang. Ini orang nongkrong, gus, pulang tak kau jadi. Waktu lama ya itu kan. Lagu orang pulau yang ngalim kan gak wajib sungkan dong, bodoh nopo ngalim. Jadi kalau takut, loh, jenengan nggak bisa takut, salah jenengan nggak bisa takut. Jenengan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Dia cerita. Kalau karena memang kulo nu sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ratono sing hormati ono wis digaji gajine presiden yo dhuwur gajine menteri yo dhuwur gajine bupati nak ngamal darane ngamale Dik ini padahal tugase ngamal tenan nak kita kedur ora ono sing tapi ora ono biji wah waktu buka dhewe tak mlebu mobil tak rusak yo dadakno bupati rusak sing dadakno Tanduk harus pergi ke mana? Kayaknya mobil lah rusak, aku suka ngutak. Cerita dari protes, gak mana kenyataan ini, nopo. Terus baru ini cerita. Terus saya izin aja, izin cuma kok. Karena latar belakang saya kan kayak koran, saya sudah pernah punya perasaan seburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Orang pun rangnon, aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jurah etis. Wah, karena wah. Lu betul nih kisahnya tak bener sampai mangkel itu di kiai bener. Mana kira satu di kiai udah nara bate buat kiai wes moden dah. Akhirnya kalau tu, saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kalau biasa bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pengiran kulon Allah Subhanahu wa taala hubungane opo. Ya kalau pengiran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula di sisi ya Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Yo kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lantir. Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kan kok cocok ke kuat jadi kepengin ngobati ngono Mas. Tapi kalah memang tuh. Kalah enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat, rantok wedel, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wala batu jahli, ada kebodohan apa
Masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya, orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan, ditolong sama tukang becak diutangi 20.000, anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat. Saya pernah juga diperut, apa jenis ada alur fungsi menteri? Lalu aku belum ngakoni kono kudu ngakoni adil, orang kau ngakoni kono ora, lah bangkune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan pangan. Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi petani. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nak ngono berarti kula wong top, iya wong top padha menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya biar Allah Subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah itu kan digaji tuh. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya amal. Amilus solihat sama ya'mal misqalam dzarratin khairan. Nah, kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti Benono kiai sing ra dosen. Jadi pokoke mulang, mbok prospek ora, mbok ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama nopo? Nah, misalnya pengiran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah kan nak dirasakan non agak dirasakan kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi tidak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya ini marah. Karena yang alimnya alim saya, yang lebih kaya banyak sekali. Sama nih ilmu nih, kalau kasih akeh, tapi nak dunia nih wakeh ini pirang-pirang. Ya, kue dia pidato plang-plang, bahwa dia pantangannya pidato nih kawasan gue, ini pantangan tenang gitu, ada bintang. Lupa, di sana gue sebagai tak, di sana apa wah orang-orang sih gue, ben kualat. Dusuk jadi wilayah mengalim, nopo, dusuk. Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apa, gelem ngaji sing biasa kok gue dididik nopo, ngaji sing bermewah nopo, oh kan kualat nopo. Jadi ini penting kalau terangkan, termasuk yurfaul ilmu itu bagus. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat, misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya, karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Paman tak cerita nih, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju iki sugih ra karuan, wis sugih ro, udah anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Lah bocah ayu ning ngene kok tak tono rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Dirabi.
karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, itu ditotok ya dia. Tok. Terus metu deh nih, mau wong ganggu bulan madu kan mangkuk, mau nopo? Kulo niku gak situ, balik meneh. Goblok. Terus apa? Lampu cilik lho. Sender apa? Sender sama gon gue kan ya. Iya deh, sender. Oh, sender orang bahasa Rembang lho. Apa liar sender? Oh. Sender ala sender. Tapi mirip. Nah, salah ucap repot. Goblok orang nyerempet kok keteringan kelapatan sender. Mungkin rawani bakat tak sendiri pasti kena. Ublek terang. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti parani itu dia diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya itu kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju, terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya, mau memaksakan minta jenengan, karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan. Betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus, entah ini kayaknya dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterok, dipikul dia. Dia seorang raja. Diterok. Padahal dia hati lebih raga gudin. Buat ini cerita iman. Biar sampai biasa karena saksi be Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampai biasa transaksi be Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali. Dia ngipi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok Gonto waktu. Dia seorang wali abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Fulan, wali Fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerapi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niatnya. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Itu apa takon rapotnya elek kabeh. Ini mau Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Mau Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gue salamnya sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabimu pancen nabi tenan. Perilaku saya tadi malam enggak seorang pun yang cerita. Wah, kira iman, ya langsung ngeloni anak, ya langsung nopo. Padahal enggak disorot media massa dan itu perilaku personal. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah gue santri ora iso, lonte kelebihannya kan gak napa? Iya, iku dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya 2 digung ngeranggah munggah. Ya mau bergerak priayi, soalnya kan bergerak apa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan di lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Ruben semua? Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, mukmin yang bodoh.
Malah nek TV juga sering kan. Bener cocokan kula bagi ini cocokan antara wong alim Pak. Lu mboten enten tiyang kok namung kula bagi cara tak diktane ya mangkel tapi kan ada sebut jenenge. Tapi dene tetep ngakoni. Mati man kejenengan ngalim mencen atine jenengan apik kok jenengan suwe ana ati wae maksudnya. Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wayur tadi termasuk wayur faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat-penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa taala, Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, sak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita yang manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Bodoh. Mulane kira awalnya aku percaya santai wiridan. Awali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat, mending ngaji tobat. Napa? Tobat. Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin ya agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu kan. Saya itu bukan ingin apa, wiling-wilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama Rasul Firman pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau kembang lokal. Gama pulau Bojonegoro nggak bojon susu. Terus aku bagus banget, terus sowan malah tabadu, so mungkin haram no. Bingung. Nggak ngolah negeri ngaji, pun kalau nak hadir Bojonegoro salaman diolah oleh kalau kan ngomongin lucu. Kenapa salaman diolah balik? Lah anak bodoh betenang, saltuan mumpung ketika nomor itu cangkem mau. Dari mumpung ketika nomor itu, cangkem mau. Oh santri elek, elek lapis mending kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana, masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem ya sering. Jadi kamu Nabi kamu gue jangan ngandalo syafaatku tok, tapi gue dhewe ora tau sujud. Nah gue ora tau sujud itu artinya ora tau transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Gue ora tau ta'alluq, ora tau gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan kan jenengan nggih sudah jauh-jauh datang di makhluk ora matur nuwun ya ada kula paham ya. Jadi kadang wonten kadang kalau cerita nih, cuma jinan waktu itu di Gunung Kidul, ben aku tetap matur nuwun ada aku Rembang, tetap ada nopo, ya, sudah sama nopo ada gede, tetap ada kulo, tetap nopo, sangkem naik teleng, Gunung Kidul kok ada Rembang, paham ya nopo, jadi tetap menang kulo, cara ganjaran tetap ada kulo, nah sentai ngambil cara dihitung, orang bandingan, paling sampean dihitung berkota waktu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apa? Dihitung apa? Kalau baleni malah. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wayur faul ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa? Kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang ngerasa duwe nopo prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Taala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono hatta matat ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia orang pemuda, wongnya dempal kalau rugen, hati wong melarat kan apa dempal, tukang golek kayu deh. Dan ini rugen alhamdulillah ada yang ngelakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi orang golek nopo.
Ternyata anak itu duit, dorong bikin untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanannya roti, Pak. Bukan orang Arab lain melaratlah pakanannya apa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya 3 daging. Ini gitu kok roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung tengguwo karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin, kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Jadi Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa normal sana kan ya kayak dene kiai, mesti sholatnya cukup biasa dia. Pokoknya dia kan foto neng ngedok. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul neng pasar mulai ya gitu aja. Takutnya ke pengeran. Nah karena apa tuh? Dia krono itu. Kau tak krono apa? Dia krono. Paham mungkin. Jadi kayak keliwat. Ibu mesti krono tuh. Jadi jadi kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong tuh karena pondok saya enggak. Saya boyong tuh enggak karena pondok saya. Orang no hadis ya. Wong boyong demi pondok orang no hadis. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup. Dan beliau masih membutuhkan saya. Makanya saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang itu sama Bapak Kangkang kalau ibu mau daerah kemana ada usah pamit saya. Saya kalau selain ibu kan, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh kita kan lihat TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya juga masalah air. Orang yang menemukan obat air nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat air. Padahal asal usulnya penyakit air karena seks bebas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang tuh rasa seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Oh maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Lalu ciri utama orang mukmin itu anta budawaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa indahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara iling sampean itu mangkel. Semua kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang pelengahan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim sak bubar sampean. Sampean nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kalau langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Cuman gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguwat bar kabeh. Nek duwi ora oleh melengak, terus soalnya tutup. Cara sampean ngaku kok istilah talim nopo tutup. Ini penting kalau aturan. Jadi kalau suwon sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan nopo. Kadang masyarakat tuan yang kadang ngawur banget. Pulau nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak di klub jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau nggak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan nggak merasakan sekolah nopo. Tapi masyarakat enak saja, wis ngerti kiai ini ngono, anaknya apa sipen baru atau apa ujian di udungannya. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya kuatnya ulama, ya etikanya harus gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama, harus ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung, ya biasa saja. Kayak tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya, memang yang tidak ulama, tuan
Ngomongin gagal. Ketika ada euforia namanya punya dulur wakil bupati, wah saya pinjam mobil. Saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini yang bis ya biasa nyetop tosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama bu Ari tomak kayak kue. Saya emang cangkem saya, emang masyarakat biar tahu ulama udah didik kayak kue. Ya logika mereka kalau nggak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati ke Umbat. Cangkem ulama pada anak kue. Akhirnya mau sadar, sebenarnya ulama tenang. Jebule gak guyon, maksudnya mereka sadar. Nah aku ragu guyon. Guyon dia semua tak tirakat. Saya tuh mangkel kadang, ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini, potongan saya kan potongan kuno. Lu mau tadi mungkin? Semuanya sesuatu kuno lu, aku kepengen jadi wakil bupati, sampai kepengen jadi bupati, kepengen apa bisa bilang? Kadang kita omongin, nah, saya mabu wudu kita omongin. Saya lepas, pak kalau tirakat ini, aku kepengen jadi mana, aku malah bukan tunggak sampai nopo. Jadi. Buat ngoten wis maksudnya jenengan akhirat wis akhirat kula untunya ben. Ya tapi jojo tulung aku ini kok. Tetep ae. Ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih tuan kula. Wong bupati tuan kula mateno. Apa rak mangkel iki ya sopan artine dene cek yakin dengan Kiai Mandi dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi di duniawi kan enggak. Aku yang Kiai jujur tak omong. Wong senengane bingung kula bingung terus. Aku nak dongakno kowe kuwatir kedurian. Ora dongakno dari tamu kon ya lho enggak bingung kok. Lu tujuh sepuro, mergo perene ku bingung aku tak omongi. Wis punten ayo sampai kayak ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu. Rasulullah sudah bilang karena dia sering khidmat, kowe njaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya iya dunia ku apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting ning kersane Allah Subhanahu wis aku rantai urusan dunia. Jaluk wae urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku swargane beroken awor ya ora mungkin iku mukhal. Tapi kan lumayan tuh. Paling enggak beda kelas lah kan iso dulu. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongi kayak contoh kula nu. Wes aku ngandel kula terus geman oleh teman-teman. Jadi anak swarga awor guru jenengan tuh sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, wis oleh biasa wae mengke pancet nek kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng den swarga ora kanjeng Nabi ora kiai ora seneng. Ning donya wis dino ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas apa? Lalu kira tawar aku kan. Dadi kowe ora ngene-ngene iki. Angko nak kangen ya sowan. Tapi bariku bunga-bunga ning swarga iki. Ning teras-teras tak pawon-pawon. Jadi tangan-tangan kadang ngomong cerdas jadi mus aku jogeman oleh teman-teman mari swargane para nabi para wali iku gak enak dari mergo napa tangan-tangan yo masuk akal iya iya kata teman-teman yo enak oleh teman-teman yo berat napa